Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin tahirin wa li ashabihi al-akramin wa ila jami'i sadatina ali ba'alawi wa usulihim wa furu'ihim anna allaha yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yali darajatihim fil jannah summa ila mu'allif hadzal kitab nafa'ana Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusan, dimudahkan rezekinya dan diberikan panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Ustadz Ahmad Mansuruddin dan juga para bapak-bapak haji ya, para bapak-bapak calon haji. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kita membaca kitab Safinatun Najah yang mana masih membahas tentang rukun iman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala antu'mina billahi arkanul imani sittatun antu'mina billahi. Arkanul iman, rukun iman ada 6. Yang pertama antu'mina billahi, yaitu percaya atau yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Minggu lalu kita sudah mendapatkan penjelasan bahwa iman itu ada 5 tingkatan. Al-imanu fi khamsati maratib. Iman itu pada 5 tingkatan. Yang pertama, yang paling banyak ini, yaitu iman taklid ya. Pokoknya ya ikut-ikutan aja ya. Iman yang memang karena orang tuanya mukmin, bapaknya mukmin, ibunya mukmin, anaknya kemudian mukmin ya. Taklid dia itu. Dia tidak tahu dalil-dalil atas keimanannya, belum paham. Itu namanya iman taklid. Naik dia mulai ngaji ya, di majelis taklim, mulai ngaji di pengajian-pengajian. Tingkatan imannya naik menjadi iman ilmu. Iman ilmu adalah mengimani kepada Allah bimakrifati dalili, dengan mengetahui dalil-dalil keimanannya.
Orang pada tingkatan iman yakin ya. Ya kalau ditanya iman sama Allah, iman. Ya. Apa dalil adanya Allah, alam semesta? Dia udah bisa jawab. Karena imannya adalah iman ilmu. Naik lagi tingkat berikutnya yang kemudian disebut dengan iman ain. Ya. Naik lagi iman hak. Naik lagi iman hakikat. Iman hakikat itu sudah fana. Ya. Orang pada tingkatan iman hakikat itu tidak ada lain yang dilihat, tidak ada lain yang diperhatikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kayak tampang-tampang kita masih jauh dah, ya. Ibadah kita masih harus ditingkatkan lagi. Ibadah kita masih harus ditambah lagi, ya. Untuk sampai pada tingkatan iman hakikat atau sampai tingkatan fana, gitu. Ada ilmunya untuk mencapai ke sana, ya. Ada ilmunya yang kemudian disebut dengan ilmu thariqah atau ilmu tarekat, ya. Atau itu bagian daripada ilmu tasawuf, gitu. Nah, sekarang kita bahas apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mulai belajar nih. Kalau kemarin sebelum ngaji kita hanya imannya iman taklid. Maka mulai hari ini ketika kita ngaji, ya, kita masuk pada iman ilmu. Apa yang dimaksud iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada dua pengertian. Yang pertama adalah secara ijmali, yaitu iman kepada Allah secara ijmal. Apa itu ijmal? Artinya secara general, secara umum. Bagaimana iman kepada Allah secara umum? Iman kepada Allah secara umum atau secara ijmali artinya, ya, mengimani bahwa Allah itu disifati dengan segala sifat yang sempurna, bikamali sifati, dengan kesempurnaan sifat. Artinya apa dengan kesempurnaan sifat? Artinya nggak ada kekurangan, yang maha sempurna, udah, ya. Nggak ada yang lain, nggak ada yang kekurangan lagi, pokoknya semuanya adalah serba sempurna. Wa munazzahun an kulli naqsin. Yang kedua, mengimani secara ijmal itu artinya mengimani bahwa Allah itu disucikan dari segala kekurangan. Ya. Jadi tidak boleh mengimani bahwa kita menyembah kepada Allah kemudian mengimani ada kekurangan pada zat Allah. Yang punya kekurangan itu makhluk. Yang punya kekurangan itu manusia. Allah tidak punya kekurangan. Allah tidak punya cacat. Allah maha sempurna. Nah, jadi mengimani kepada Allah secara ijmal itu satu, mengimani bahwa kesempurnaan Allah itu sempurna dalam sifatnya. Yang kedua, meyakini bahwa Allah itu munazzahun an kulli naqsin. Nah, ini iman kepada Allah, ya, secara ijmal. Yang kedua, iman kepada Allah, ya, secara terperinci. Ya. Bagaimana iman kepada Allah secara terperinci? Kita mengimani, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maujud. Kalau tadi kan cuman kita bilang Allah itu, ya, sempurna. Allah itu munazzahun an kulli naqsin. Itu secara ijma. Ya. Tapi kalau secara terperinci atau secara tafsil, ya, secara tafsili, ya, berarti kita mengimani kepada Allah bahwa Allah itu adalah maujud, Allah itu qidam, Allah itu baqa, Allah itu mukhalafatul lil hawadis, Allah itu qiyamuhu bi nafsi. Itu yang kita pelajari dalam sifat 20. Jadi iman kepada Allah itu secara ijmal dan secara tafsil. Secara ijmal, ya tadi, secara tafsil berarti kita mengimani kepada Allah dengan 20 sifatnya Allah itu. Nah, kita udah hafal tuh, ya, sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat,
ilmun hayan sama basor kalam qabiran muridan aliman hayan sami'an basiron mutakalliman. Ini sifat 20 yang dulu biasanya kalau di pengajian-pengajian dibaca nih Pak ya, khususnya pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak mah biasanya jarang baca-baca sholawatan model begitu ya. Itu disolawatin biar apa? Biar gampang, supaya ingat ya, wujud artinya ada ya. Buktinya ada adalah alam semesta, lawannya dari wujud adalah Adam ya. Hukum adanya Allah itu adalah wajib, sementara Adam atau tidak ada itu adalah mustahil bagi Allah. Jadi dalam ilmu akidah itu ada hukum wajib, ada hukum mustahil, ada hukum jaiz. Ini bukan wajib dalam pengertian fikih nih ya. Kalau wajib dalam pengertian fikih, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Ini adalah wajib dalam pengertian ilmu akidah ya, atau ilmu kalam. Apa artinya wajib? Wajib itu artinya sesuatu yang bisa diterima oleh akal ya, yang harus ada supaya dia bisa diterima oleh akal. Kalau tidak ada, maka dia tidak bisa diterima oleh akal. Jadi ada anak misalnya, ada anak, seorang bayi, maka logika kita pasti akan menangkap bahwa oh ini anak pasti ada orang tuanya. Gak mungkin ada bayi tiba-tiba keluar dari batu atau bayi keluar dari jantung pisang, kagak ada. Jadi kalau ada seorang anak bayi lahir, pasti kita langsung menerima, langsung memahami bahwa ini anak pasti lahirnya dari orang tua, dari ibunya. Nah itu maka kemudian yang disebut dengan wajib ya, harus supaya bisa diterima oleh akal. Nah ada kebalikannya, hukum wajib adalah mustahil. Mustahil itu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal, tidak bisa diterima oleh ini logika. Gitu. Ada orang bilang ini bayi ini lahir dari batu, mustahil. Ya. Kenapa? Otak kita pasti nggak akan terima kalau ada orang yang bilang seorang bayi keluar dari batu, kecuali emang udah ditaruh sebelumnya gitu. Anak ini lahir dari kardus, nggak mungkin anak lahir dari kardus. Yang ada ama emaknya ditaruh di kardus, dilempar itu ke sawah. Kayak orang sekarang banyak, ya banyak orang pada minta anak, giliran ada dikasih anak ditaruh di kebun. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi nggak ada kayak gitu. Ya. Itu namanya hukum akal antara wajib dengan mustahil. Ada juga yang kemudian disebut dengan hukum jaiz. Jaiz itu bagaimana? Ya boleh ada, boleh tidak ada. Maka kalau kita mengatakan wajib adanya sifat wujud bagi Allah, ya. Kenapa ada sifat wujud bagi Allah? Karena kalau nggak ada Allah, ya, nggak ada alam semesta, nggak ada makhluk, nggak ada kita. Karena Allah adalah Sang Khalik yang menciptakan. Ada yang diciptakan karena ada yang menciptakan. Adanya manusia karena ada Tuhan yang menciptakan. Nggak mungkin tiba-tiba ada masjid berdiri di sini kalau tidak ada yang membangun. Maka wajib hukumnya ketika ada masjid, wajib hukumnya pasti ada yang membangun. Nah begitu juga dengan alam semesta. Adanya gunung, adanya lautan, adanya alam semesta ini itu adalah bukti daripada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dikatakan bahwa Allah itu ada, Allah itu tidak ada, yaitu mustahil.
Tidak bisa diterima oleh akal. Kenapa? Lah sekarang siapa yang ciptain gunung? Siapa yang menciptakan lautan? Siapa yang menciptakan pohon-pohon? Siapa yang menciptakan manusia? Allah Qidam. Ya. Qidam itu artinya wujud Qidam. Qidam itu artinya la awwala lahu. Tidak ada awal baginya. Ya, tidak ada yang lebih awal daripada Allah. Nah, kalau manusia kan ada awalnya. Allah nggak ada awalnya, Pak. Ya, Allah nggak ada awalnya. Kalau manusia ada awalnya nggak ada. Adanya Bang Haji Dahlan itu mungkin tahun 1980. Sebelum 1980 belum ada yang namanya Bang Haji Dahlan. Adanya Pak Ustadz Namung itu mungkin setelah tahun 1950 ya Pak Namung ya. Sebelum 1950 belum ada Pak Namung. Tapi kalau Allah adalah la awwalalah. Tidak ada awal bagi Allah. Qidam bako, apa artinya bako? La akhiralah. Tidak ada akhir bagi Allah. Karena Allah itu kekal. Lah kalau manusia, makhluk, ada akhirnya enggak? Ada. Kalau emang udah waktunya enggak ada di dunia ini, selesai dia. Pindah dia dari alam dunia menuju alam kubur, alias mati, meninggal, wafat. Karena manusia ada akhirnya. Sementara Allah itu punya sifat baqo yang artinya kekal. Manusia ya dari tidak ada menjadi ada. Kemudian dia tidak ada. Dan kelak nanti dia akan diadakan lagi oleh yang maha ada. Tuh. Paham gak Pak? Dari tidak ada menjadi ada. Kemudian dia tidak ada, mati maksudnya. Nanti akan diadakan lagi. Artinya apa? Dibangkitkan dari alam Siapa yang akan membangkitkan? Siapa yang menghidupkan? Siapa yang meniadakan? Dialah yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadis. Mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada ya yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu punya sifat mukhalafatul lil hawadis. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah nih, Pak. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Maturidi dan Imam Asy'ari, yang kemudian akidahnya disebut dengan akidah Maturidiyah wa Asy'ariyah. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita meyakini ada 20 sifat Allah. Wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadis sampai tadi terakhir. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini hati-hati nanti saya akan jelasin, ada akidah yang menganggap Allah itu sama dengan makhluk. Ada. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah itu mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Kenapa demikian? Ilokan Pak, masjid dibangun sama manusia, masa bentuknya sama dengan manusia? Antara yang menciptakan dengan yang diciptakan pasti beda. Manusia membuat patung, sama nggak patung dengan yang menciptakannya, yang membuatnya? Ya beda. Gak mungkin sama. Nah, sehingga ketika kita meyakini bahwa Allah itu mukhalafatul lil hawadis, ya, maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak menjisimkan Allah. Apa artinya tidak menjisimkan Allah? Tidak
mendeskripsikan Allah itu punya anggota badan. Jisim itu artinya anggota badan. Karena ada akidah yang meyakini bahwa Allah itu memiliki jisim. Mereka yang memahami akidah mutajassim. Siapa mereka? Kelompok Salafi Wahabi. Kelompok Salafi Wahabi, mereka meyakini ya Allah itu mutajassim. Allah itu berjisim. Sehingga ya, karena akidah mereka adalah meyakini bahwa Allah itu adalah mutajassim, ya. Mereka meyakini bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Sementara kalau dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kita tidak meyakini bahwa Allah itu bertempat. Tapi kalau orang-orang Salafi Wahabi, mereka meyakini dalam akidahnya, mereka meyakini bahwa Allah itu bersemayam, bertempat. Di mana? Di arsy. Apa itu arsy? Ya kalau diterjemahkan secara bahasa, arsy itu singgasana, tahta. Nah ini diterjemahkan seperti itu. Nah orang-orang Salafi Wahabi juga menerjemahkan, ya misal ada kata-kata yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, yadullah itu artinya tangan Allah. Fauqa aydihim, di atas tangan-tangannya mereka. Dalam pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ini yang kemudian disebut dengan ayat mutasyabihat. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami ayat-ayat mutasyabihat seperti ini ada dua. Satu, bitafwid, ya. Yang kedua, bitakwil. Apa artinya bitafwid? Bitafwid artinya ya sudah kita pahami apa adanya tanpa kita mentafsirkan makna dari ayat tersebut. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangannya mereka, ya sudah kita artikan aja itu tangan, tetapi tidak harus ditafsirkan, udah begitu aja, lepas. Atau litakwil, apa itu litakwil? Yaitu kita mengambil makna yang mendekati sesuai dengan narasi yang dijelaskan dalam ayat tersebut. Maka dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami yadullah fauqa aydihim. Yadullah di sini artinya kekuasaan. Kuasanya Allah itu di atas kuasa mereka. Jadi yadun itu diartikan kekuasaan, bukan yadun diartikan tangan seperti ini, Pak, bukan. Nah, ini berbeda dengan kelompok Salafi Wahabi yang mengimani yadullah itu ya yadun, Allah itu punya tangan. Nauzubillah min dzalik. Ini paham akidah yang ya, berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa mereka memahami seperti itu? Karena dalam kelompok Salafi Wahabi, ini harus tahu nih. Nanti ujung-ujungnya saya akan jelasin kenapa mereka kemudian banyak membid'ahkan amaliyah-amaliyah yang dikerjakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dasarnya dari akidah mereka. Dalam kelompok Salafi Wahabi, mereka memahami tauhid itu ada 3. Ada tauhid rububiyah, yang artinya bahwa semua alam semesta ini diciptakan oleh satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta ini diatur oleh satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan tauhid rububiyah. Yang kedua, yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah itu artinya menyembah hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang disebut dengan tauhid sifat. Nah, karena di dalam Salafi Wahabi mereka meyakini ada yang disebut dengan tauhid uluhiyah, ya, maka kemudian mereka membid'ahkan
ya, mengharamkan apa itu yang disebut dengan tawassul, kegiatan-kegiatan muludah. Mereka mengharamkan ziarah kubur.